Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang nutrisi tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak DRS Juswardi MSI, dengan saya sendiri Imam Wijayanti dengan NIM 08041382328099. Pendahuluan. Definisi nutrisi tumbuhan: proses peroleh penyerapan dan pemanfaatan zat hara oleh tumbuhan untuk pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Perbedaan antara autotrof dan heterotrof. Autotrof itu organisme yang mampu membuat makanan sendiri dari zat anorganik sederhana. Contohnya tumbuhan hijau, cyanobacteria, dan beberapa bakteri lainnya. Heterotrof itu organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga harus mendapatkan energi dari bahan organik yang dibuat oleh organisme lain. Contohnya hewan, manusia, jamur, dan sebagian besar bakteri. Sumber nutrisi utama tumbuhan itu ada 3. Yang pertama udara, air, dan tanah. Udara ini merupakan sumber utama bagi unsur karbon dan oksigen yang sangat penting bagi tumbuhan. Air itu sumber hidrogen dan juga berperan penting sebagai pelarut serta media transportasi tumbuhan. Tanah itu sumber utama berbagai unsur hara mineral yang dibutuhkan tumbuhan. Elemen nutrisi esensial tumbuhan itu ada 2. Yang pertama makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini sebagai unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah besar karena berperan utama dalam pembentukan jaringan dan proses metabolisme. Sedangkan mikronutrien ini unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah kecil, namun sangat penting untuk aktivitas enzim dan reaksi biokimia. Mekanisme penyerapan dan transport. Penyerapan akar ini terjadi pada rambut akar di zona pemanjangan. Mekanismenya itu ada 2. Yang pertama difusi pasif yang mengikuti gradien konsentrasi. Yang kedua itu transport aktif melawan gradien konsentrasi, membutuhkan ATP. Peran simbiosis. Mikoriza membantu penyerapan P, bakteri simbiotik atau rhizobium, fiksasi N. Transport itu ada 2. Yang pertama xilem dan floem. Xilem ini mineral dan air ke atas dan ditranspirasi. Yang kedua itu floem, distribusi hasil fotosintesis dan nutrisi ke jaringan zinc. Faktor pengaturnya itu berupa pH tanah, kelembaban, dan kompetisi antar ion. Misalnya K+ dengan Ca2+. Fiksasi nitrogen dan siklus nutrisi. Fiksasi nitrogen yang pertama itu dilakukan bakteri simbiotik rhizobium di akar legum atau bakteri bebas asobakter. Yang kedua itu enzim nitrogenase mengubah N2 atmosfer menjadi NH3 amonial. Yang ketiga itu lag homoglobin pada nodul akar melindungi nitrogenase dari O2-. Asimilasi nitrogen. Yang pertama itu nitrat NO3- direduksi menjadi amonia. Yang kedua itu amonia diintegrasikan ke dalam asam amino melalui siklus GS-GO-GAT. Siklus nutrisi. Fosfor dan kalium juga bersirkulasi melalui tanah, air, dan tumbuhan, sering dipengaruhi oleh mikroorganisme. Gejala kekurangan dan toksisitas. Gejala kekurangan itu yang pertama defisiensi makronutrien. Yang pertama yang terdiri dari N, daun tua klorosis dan pertumbuhan lambat. Yang kedua itu P, daun berwarna ungu dan akarnya pendek. Yang ketiga itu K, ujung daun nekrosis dan batangnya lemah. Yang keempat itu Ca, ujung akar mati dan buah busuk ujung atau blossom and rot. Yang kelima itu Mg, klorosis interfinal pada daun tua. Selanjutnya itu ada defisiensi mikronutrien yang terdiri dari Fe, klorosis interfinal pada daun muda. Yang kedua itu Zn, daun kecil dan roset. Yang ketiga itu B, pertumbuhan titik tumbuh terhambat. Selanjutnya itu ada toksisitas. Kelebihan unsur dapat merusak, misalnya Mn berlebihan, terus menghambat Fe dan menyebabkan klorosis. Faktor penyebabnya itu berupa pH tanah tidak sesuai, drainase buruk, pemupukan berlebihan, atau tidak seimbang. Faktor lingkungan dan aplikasinya. Yang pertama itu lingkungan. Suhu dan kelembapan mempengaruhi aktivitas enzim dan transport nutrisi. Yang kedua itu salinitas tanah dapat menghambat penyerapan ion. Yang ketiga itu polusi, misalnya asam hujan, dapat meningkatkan toksisitas ion Al3+. Hidroponik ini dapat menunjukkan bahwa tumbuhan bisa tumbuh tanpa tanah dengan larutan nutrisi. Cara aplikasi pertaniannya itu yang berupa pemupukan berimbang. Yang kedua itu penggunaan biofertilizer untuk ramah lingkungan.
Yang ketiga itu manajemen tanah untuk keberlanjutan produksi. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.